Halo teman-teman, selamat datang dalam video hasil pengamatan dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, kita akan membahas praktikum uji Ingenhousz menggunakan tanaman hidrilla. Uji ini merupakan eksperimen klasik yang membuktikan peran penting cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Melalui video ini, Anda akan memahami bagaimana tanaman menghasilkan oksigen sebagai hasil fotosintesis dan bagaimana faktor lingkungan seperti intensitas cahaya dan ketersediaan karbon dioksida mempengaruhi proses tersebut. Mari bersama-sama mengeksplorasi prinsip dasar fotosintesis yang ditemukan oleh ilmuwan John Ingenhousz melalui pengamatan sederhana namun menakjubkan. Dalam percobaan Ingensius, siswa merangkai alat dan bahan guna menemukan fakta yang kemudian dihubungkan dengan konsep materi fotosintesis. Adapun alat yang digunakan adalah ada glass beaker, look meter, hand squeezer, batang pengaduk, lalu ada plastik warna merah, kuning, hijau. Adapun bahannya yaitu Hydrilla sp, lalu ada air, lalu ada NaCO3. Berdasarkan praktikum ini, setiap kelompok menghasilkan jumlah gelembung yang berbeda dengan menggunakan 4 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu ternaungi. Kelompok 1 menggunakan plastik berwarna merah menghasilkan gelembung berjumlah 11. Kelompok 2 menggunakan plastik berwarna biru menghasilkan jumlah gelembung 6. Kelompok 3 menggunakan plastik berwarna kuning menghasilkan gelembung 31 dan kelompok 4 menggunakan plastik berwarna hijau menghasilkan 11 gelembung. Selanjutnya perlakuan kedua yaitu ternaungi yang ditambahkan NaCO3 tidak menghasilkan gelembung apapun di setiap kelompok. Perlakuan ketiga yaitu cahaya. Hasil kelompok 1 menggunakan plastik berwarna merah menghasilkan 500 gelembung. Kelompok 2 yang menggunakan plastik berwarna biru menghasilkan 64 gelembung. Sedangkan kelompok 3 menggunakan plastik berwarna kuning menghasilkan 369 gelembung dan kelompok 4 menggunakan plastik berwarna hijau menghasilkan 107 gelembung. Perlakuan keempat yaitu cahaya yang ditambahkan NaCO3. Pada kelompok 1 menghasilkan 62 gelembung, kelompok 2 menghasilkan 195 gelembung, kelompok 3 menghasilkan 234 gelembung, dan kelompok 4 menghasilkan 29 gelembung. Berbagai faktor seperti intensitas cahaya, kadar CO2, kelembapan, suhu, dan lainnya dapat mempengaruhi laju fotosintesis. Pengamatan pertama yaitu pada Hydrilla ternaungi. Fotosintesis pada Hydrilla ternaungi dapat dilihat hanya menghasilkan 6 gelembung saja. Tanaman Hydrilla tidak dapat melakukan proses fotosintesis dengan sempurna di tempat yang teduh atau ternaungi, sehingga tidak dapat menghasilkan jumlah gelembung yang banyak. Gelembung tersebut adalah gas oksigen. Hal ini terjadi karena walaupun di dalam air terdapat CO2 terlarut, tetapi energi yang tersedia atau cahaya untuk melakukan proses fotosintesis oleh Hydrilla sangat sedikit, maka tidak akan terbentuk hasil fotosintesis. Karena semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah pula ATP atau energi yang terbentuk, sehingga memperlambat laju reaksi fotosintesis. Selanjutnya, pada tanaman hidrilla yang diletakkan dalam larutan yang mengandung NaCO3, di tempat yang teduh tidak ditemukan gelombang oksigen selama pengamatan awal. Dalam 30 menit pertama tidak tampak adanya gelembung, dan pada menit ke-40 atau selesainya waktu pengamatan barulah muncul gelembung dalam jumlah yang sangat sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan cahaya dapat menghambat proses fotosintesis. Meskipun air mengandung CO2 yang terlarut, intensitas cahaya yang rendah menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk fotosintesis tidak mencukupi. Akibatnya pembentukan ATP menurun dan dapat memperlambat reaksi fotosintesis dan mengurangi produksi oksigen. Menurut Azhara et al. 2025 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa lama pencahayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Pencahayaan yang ideal dapat mempercepat proses fotosintesis yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Dalam durasi penyinaran yang memadai dapat mendukung pembentukan klorofil, di mana semakin lama tanaman memberikan cahaya, maka semakin tinggi pula aktivitas fotosintesis yang terjadi. Selain itu, menurut penelitiannya Lupitasari et al. 2020,
menunjukkan bahwa pemberian NaHCO3 dalam jumlah yang berlebihan juga tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan laju fotosintesis. Proses fotosintesis hanya akan meningkat jika kadar NaHCO3 atau konsentrasi CO2 yang digunakan sesuai. Pada awalnya, peningkatan konsentrasi CO2 memang dapat mempercepat laju fotosintesis. Namun, setelah mencapai titik tertentu, laju tersebut menjadi stabil dan tidak mengalami peningkatan yang lebih lanjut, meskipun konsentrasi CO2 terus bertambah. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah pengamatan tanaman hidrilla dalam air dengan NaHCO3 yang terkena matahari secara langsung, menghasilkan banyak gelembung oksigen, yaitu 195. Sementara hidrilla dengan perlakuan sama, namun tanpa terkena matahari langsung, hampir tidak menghasilkan gelembung oksigen. Ini disebabkan karena pada proses fotosintesis harus membutuhkan cahaya, sehingga perlakuan ternaungi menghasilkan gelembung yang sedikit. Kemudian, faktor lain yang menyebabkan gelembung banyak adalah penambahan bubuk NaHCO3. Karena menurut penelitian dari Amelia et al. 2024, ketika NaHCO3 larut ke dalam air bisa menunjang berjalannya proses fotosintesis tanaman. Dikarenakan penambahan NaHCO3 memperbanyak gelembung. Hal ini juga disebabkan saat NaHCO3 berkaitan dengan H2O menghasilkan CO2, di mana CO2 sangat dibutuhkan dalam reaksi fotosintesis sebagai bahan utama. Oke, kenapa tanaman khususnya hidrilla versillata yang dilakukan praktikum di luar dengan cahaya matahari langsung dan dilapisi dengan plastik mika berwarna biru menghasilkan lebih banyak gelembung? Ialah dikarenakan hidrilla versillata menghasilkan lebih banyak gelembung oksigen saat terkena cahaya matahari langsung. Meskipun dilapisi plastik warna biru, karena intensitas cahaya yang tinggi meningkatkan laju fotosintesis melalui reaksi terang di kloropas. Itu menurut Habibillah 2023. Nah, sebaliknya, cahaya tidak langsung yang intensitasnya lebih rendah mengurangi energi yang tersedia untuk fotosintesis. Selain itu, plastik biru hanya memfilter cahaya dengan panjang gelombang sekitar 450 sampai 495 nanometer. Sementara cahaya merah dengan panjang gelombang sekitar 620 sampai dengan 750 nanometer yang lebih efektif dalam proses fotosintesis jadi terbatas sehingga produksi oksigen berkurang. Menurut Shinkani et al. 2024. Kesimpulan dari praktikum uji in-house ini, fotosintesis merupakan suatu proses yang terjadi pada tumbuhan berupa penyusunan atau pembentukan karbohidrat dengan bantuan energi matahari. Salah satu faktor luar yang mempengaruhi terjadi proses fotosintesis adalah sinar matahari dan karbon dioksida. Fotosintesis akan menghasilkan banyak gelembung oksigen yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya, lama penyinaran, dan penambahan NaHCO3. Ketika tanaman hidrilla tercampur larutan NaHCO3 akan menghasilkan banyak gelembung gas oksigen. Terjadi ketika tanaman diletakkan di bawah sinar matahari, dan jika dibandingkan dengan tanaman hidrilla yang diberikan perlakuan berupa tidak terpapar cahaya matahari dan diberikan larutan NaHCO3, tidak akan menghasilkan gelembung oksigen yang tidak banyak.